Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar siswa-siswi Ibu sekalian? Mudah-mudahan kalian semua berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu kembali dengan Bu Friani Tagaban, Ibu mewakili teman-teman sesama guru matematika Sekota Dumai untuk menyampaikan materi minggu ini, yaitu sistem persamaan linier dua variabel atau yang disingkat dengan SPLDV. Adapun kompetensi dasarnya yaitu 3.5 menjelaskan sistem persamaan linier dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kemudian 4.5 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linier dua variabel. Kegiatan 5.1 memahami konsep persamaan linier dua variabel. Tentukan selesaian sebanyak mungkin dari persamaan X tambah Y sama dengan 4. Yang pertama, jika himpunan semesta variabel X dan Y adalah bilangan asli. Siswa-siswi Ibu masih ingat apa yang dikatakan dengan bilangan asli? Yaitu bilangan yang dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, jika dia X dan Y-nya bilangan asli, jika kita ambil nilai X itu sama dengan 1, X-nya 1, maka Y-nya bernilai 3, karena 1 ditambah 3 sama dengan 4, dia harus menghasilkan 4. Nah, berarti koordinatnya X, Y-nya menjadi 1,3. Jika kita ambil X-nya bernilai 2, maka Y-nya juga bernilai 2. Karena 2 ditambah 2 sama dengan 4, persamaan awal kita tadi. Sehingga koordinatnya menjadi 2,2. Jika X-nya sama dengan 3, berapakah Y-nya? Ya, pasti 1, karena 3 ditambah 1, 4 ya. Jadi 3,1 koordinatnya. Jika kita ambil X-nya sama dengan 4, maka Y-nya 0. Apakah 4,0 termasuk bilangan asli? 4 iya bilangan asli, tetapi 0 tidak bilangan asli. Jadi, untuk koordinat 4,0 itu tidak termasuk himpunan penyelesaiannya ya. Jadi yang termasuk himpunan penyelesaiannya hanya 1,3, 2,2, dan 3,1. Itu untuk selesaian yang pertama. Kita lanjut. Yang kedua, jika himpunan semesta variabel X dan Y adalah bilangan bulat. Siswa-siswi Ibu masih ingat apa yang dikatakan dengan bilangan bulat itu? Bilangan bulat itu dimulai dari tak hingga ya. Lalu kita lanjut dengan mulai dari negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi titik-titik ini menggambarkan bahwa di sini banyak lagi angkanya, tak terhingga. Kemudian di sini juga tak terhingga, positif tak terhingga yang sebelah kanan, yang di sebelah kiri ini negatif tak hingga ya. Jadi penyelesaian untuk yang kedua ini, jika kita ambil X-nya min 3, X sama dengan min 3. Ini sebelumnya ini masih banyak lagi ya, dan seterusnya dulu, titik-titik menandakan masih banyak angka di antara di sebelum negatif 3. Lalu jika X-nya negatif 3, maka Y-nya berapa siswa-siswi Ibu?
negatif 3 itu ditambahkan dengan berapa supaya menghasilkan 4 ini tadi? Yaitu 7 ya. Jadi negatif 3 ditambah 7 itu menghasilkan 4, sehingga koordinatnya menjadi negatif 3,7. Lalu jika kita ambil X-nya negatif 2, maka Y-nya sama dengan 6. Sehingga koordinatnya menjadi negatif 2,6. Jika X-nya negatif 1, maka Y-nya 5. Sehingga koordinatnya menjadi negatif 1,5. Kemudian kalau kita ambil X-nya 0, maka Y-nya 4. Koordinatnya 0,4. Lalu jika X-nya kita ambil 1, maka Y-nya menjadi 3, dan seterusnya, gitu ya. Jadi berapapun bilangannya itu ditambahkan harus menghasilkan 4. Kita lanjut. Nah, untuk yang gambar pertama, yang selesaiannya sudah kita selesaikan tadi di slide sebelumnya. Ini dia slide-nya, sudah Ibu isikan angkanya seperti yang tadi ya. Nah, bagaimana gambarnya? Kita lihat. Untuk titik 1,3, gimana dia? Nah, itu dia. Selanjutnya titik 2,2, itu dia. Lalu yang terakhir 3,1, itu dia. Jika disambung garis menjadi, nah itulah garis untuk X dan Y-nya yang bilangan asli ya. Jadi dia terbatas. Nah, kita lihat untuk yang persamaan yang kedua. Yang X dan Y-nya bilangan bulat. Nah, ini dia selesaiannya yang tadi yang Ibu tulis. Sekarang ini sudah Ibu buat dalam bentuk tabel. Nah, titik-titik yang ini artinya di sebelum negatif 1 tuh masih ada selesaian yang lain, kemudian di setelah 7 ini masih ada selesaian yang lain, sehingga diberi tanda titik-titik karena dia tidak terhingga ya. Lalu gambarnya seperti apa? Nah, ini koordinat kartesiusnya ya, dimana ini adalah sumbu X yang mendatar, kemudian yang tegak ini adalah sumbu Y. Nah, kita lihat titik yang pertama kita dapatkan itu adalah negatif 1,5. Di mana titiknya? Nah, itu dia titik yang pertama. Sekarang kita lanjut yang 0,4. Di mana titiknya? Ya, itu dia. Yang ketiga 1,3. Di mana titiknya? Nah, itu dia titiknya ya. 2,2. Kita lanjut 3,1. Lanjut 4,0. Lanjut 5,-1. Lanjut 6,-2. Lanjut 7,-3. Jika disambung garis menghasilkan. Nah, kenapa garisnya menggunakan tanda panah? Itu dikarenakan di atas sini ini masih ada lagi yang lainnya kalau diselesaikan, kemudian di bawah sini jika diselesaikan juga masih ada yang lainnya gitu ya. Itu dikarenakan dia X dan Y-nya bilangan bulat. Mudah-mudahan paham ya. Nah, bentuk umum SPLDV yaitu AX tambah BY sama dengan C, di mana A dan B adalah koefisien. Masih ingat ya? A dan B ini koefisien, sedangkan C adalah konstanta yang diberikan. Penyelesaian persamaan linier dua variabel adalah semua pasangan bilangan bulat X, Y yang memenuhi persamaan itu. Itu adalah bentuk umumnya.
Definisi sistem persamaan linier dua variabel. Yang pertama, sistem persamaan linier dua variabel adalah kumpulan dua atau lebih persamaan linier dua variabel dalam variabel yang sama. Yang kedua, ada beberapa cara menyelesaikan SPLDV, salah satunya menggunakan grafik. Kita lanjut ke kegiatan 5.2, menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel dengan menggambar grafik. Kita lanjutkan contoh 1. Tentukan selesaian dari SPLDV. Di sini ada dua persamaan, Y sama dengan X tambah 1, kemudian yang satunya lagi Y sama dengan 2X kurang 7. Apakah siswa-siswi Ibu masih ingat? Ini nih dalam bentuk persamaan yang sama juga dengan persamaan garis lurus ya, yang kita pelajari tentang gradien yang sudah disampaikan beberapa minggu yang lalu. Baik, kita ketahui dulu langkah pengerjaannya. Yang pertama, gambarkan kedua persamaan tersebut dalam sebuah bidang koordinat, lalu tentukan titik perpotongan kedua grafik tersebut. Mana yang bidang koordinat? Yang ini. Bidang koordinat ada sumbu X yang mendatar, kemudian sumbu Y yang tegak atau vertikal. Ya. Kemudian langkah yang kedua, periksa titik potong kedua grafik dengan cara mensubstitusikan nilai X dan Y ke dalam setiap persamaan. Baik, kita lihat persamaannya satu persatu ya. Kita lihat persamaan yang pertama dulu. Tadi sudah Ibu katakan bahwa persamaan ini ada juga di persamaan garis lurus yang sudah kalian pelajari. Berarti kalian sudah paham menentukan gradiennya. Berapa gradien dari persamaan yang pertama? Lihat koefisien X-nya, yaitu 1. Koefisien dari Y, 1. Jadi gradiennya adalah 1 ya. Tapi kita ambil satu persatu ini dimaksudkan jika kalian menentukan titiknya yang di sebelah kanan sumbu Y, ini sumbu Y, sebelah kanannya yang ini, itu gerakannya satu ke atas, satu ke kanan. Jadi satu yang ini untuk satu ke atas, satu ke kanan untuk yang di sebelah kanan sumbu Y. Sedangkan untuk di sebelah kiri sumbu Y, pergerakannya itu satu ke kiri, satu ke bawah. Diingat ya siswa-siswi Ibu, pengerjaannya tadi untuk di sebelah kanan sumbu Y itu satu ke atas, satu ke kanan, sedangkan di sebelah kiri sumbu Y satu ke kiri, satu ke bawah gitu ya. Nah, bagaimana cara menentukan titiknya? Kita harus tentukan dulu titik awal di mana dia mulai bergerak. Nah, kita misalkan X-nya 0. Jika X-nya ini 0, maka Y-nya bernilai 1. Ya. Jadi 0 tambah 1 kan sama dengan 1 ya. Nah, berarti koordinat awalnya itu 0,1. Titik awalnya itu di 0,1. Mana dia yang 0,1? Nah, itu dia, titik 0,1. Nah, kita awali dulu dengan yang di sebelah kanan sumbu Y. Tadi sudah Ibu katakan bahwa jika di sebelah kanan sumbu Y, maka pergerakannya satu ke atas, satu ke kanan. Di mana titik berikutnya? Nah, itu dia, 1,2. Satu ke atas, satu ke kanan lagi menjadi 2,3. Seterusnya menjadi 3,4. Seterusnya lagi menjadi 4,5. Satu ke atas, satu ke kanan lagi 5,6. Lanjut menjadi 6,7. Satu ke atas, satu ke kanan lagi 7,8. Satu ke atas, satu ke kanan lagi 8,9. Sekarang kita lanjut untuk yang sebelah kiri sumbu Y. Tadi pergerakannya apa? Satu ke kiri, satu ke bawah.
Jadi dari titik 0,1, 1 ke kiri, 1 ke bawahnya, titik berikutnya ada di negatif 1,0. 1 ke kiri, 1 ke bawah lagi di negatif 2, negatif 1. Seterusnya lagi di negatif 3, negatif 2. Seterusnya lagi di negatif 4, negatif 3. Titik berikutnya negatif 5, negatif 4. Titik berikutnya negatif 6, negatif 5. Sebenarnya jika masih kita lanjutkan titiknya ini di sebelah sini masih bisa lagi ya. Kemudian di sebelah sini juga masih bisa lagi ditambahkan. Tetapi karena tempat kita menggambar itu terbatas, maka kita batasi sampai di situ saja. Lalu jika disambung garis, nah itu dia. Kenapa garisnya diberi panah? Karena itu tadi. Karena ini sebelah sini masih bisa dilanjutkan, di sebelah sini juga masih bisa dilanjutkan gitu ya. Sekarang kita lanjut untuk yang persamaan kedua. Y sama dengan 2X kurang 7. Berapa gradiennya? Untuk persamaan Y sama dengan, ini yang persamaan kedua ya. Y sama dengan 2X kurang 7. Gradiennya. Berapa koefisien X? 2. Berapa koefisien Y? 1. Maka pedoman bergerak dari sebelah kanan sumbu Y, yaitu 2 ke atas, 1 ke kanan. Untuk sebelah kiri sumbu Y, 1 ke kiri, 2 ke bawah. Gitu ya. Nah, dari mana awal kita mengerjakan? Titik awalnya, jika X-nya 0, nih Ibu panahkan, jika X-nya 0, maka kamu peroleh Y-nya negatif 7. Berarti dimulai dari titik 0, negatif 7. Di mana titik 0, negatif 7? Nah, itu dia. Untuk persamaan yang kedua dimulai dari 0, negatif 7. Pergerakannya tadi sudah Ibu katakan, yang di sebelah kanan sumbu Y, yaitu 2 ke atas, 1 ke kanan. Sehingga titik berikutnya di 1, negatif 5. 2 ke atas, 1 ke kanan lagi di titik 2, negatif 3. Selanjutnya di mana? Di 3, negatif 1. 2 ke atas, 1 ke kanan lagi di 4,1. 2 ke atas, 1 ke kanan lagi di 5,3. Selanjutnya di 6,5. Selanjutnya di 7,7. 2 ke atas, 1 ke kanan lagi di titik 8,9. Beradu dia di titik 8,9 dengan persamaan yang pertama tadi ya. Nah, sekarang kita tentukan titik yang di sebelah kiri sumbu Y. Berarti pergerakannya 1 ke kiri, 2 ke bawah. Dari titik 0, negatif 7, jika digerakkan 1 ke kiri, 2 ke bawah, maka titiknya di negatif 1, negatif 9. Jika disambung garis, nah itu dia. Jika disambung garis menjadi itu dia. Kamu bisa lihat bahwa di sini ada panah. Itu artinya masih bisa diteruskan ya. Nah, beradunya di titik 8,9. Inilah titik potongnya. Jadi garis itu berpotongan di 8,9. Sekarang kita lanjut yang langkah kedua, yaitu kita periksa titik potongnya. Apakah benar titik potongnya 8,9. 8,9 itu berarti X-nya 8, Y-nya 9 ya. Kita periksa untuk persamaan yang pertama. Y sama dengan X tambah 1. Y-nya 9, X-nya 8, ditambah 1. 9 sama dengan 8 tambah 1, 9 ya. Berarti ini benar. Untuk persamaan yang kedua, apa persamaannya? Y sama dengan 2X kurang 7. Y-nya 9, 2 dikali X-nya 8 dikurang 7.
9 sama dengan 2 kali 8, 16 kurang 7. Karena nggak muat Ibu pindahkan ke sini ya. 9 sama dengan 16 kurang 7 juga 9. Sama. Jadi benar bahwa titik perpotongannya itu di 8,9 gitu ya. Kita lanjut. Kita lanjut untuk contoh yang kedua. Tentukan selesaian dari SPLDV. Persamaan yang pertamanya X kurang Y sama dengan 1. Kemudian persamaan yang keduanya 3X kurang Y sama dengan 6. Bagaimana menyelesaikan persamaan dalam bentuk yang seperti ini? Tadi kita sudah selesaikan yang persamaannya sama persis dengan persamaan garis lurus ya. Sekarang seperti ini bentuknya. Berarti kita harus tentukan dulu nilai X dan Y-nya. Untuk persamaan yang pertama dahulu, persamaannya X kurang Y sama dengan 1. Jika kita ambil X-nya sama dengan 0, X-nya 0, maka diperoleh Y-nya negatif 1. Berarti titiknya 0, negatif 1. Jika Y-nya kita ambil yang 0, maka X-nya sama dengan 1. Berarti titiknya jadi 1,0. Tetap X-nya dulu yang kita buat, baru Y-nya ya. Ini seperti ini. Bagaimana gambarnya? Kita lihat ya bidang koordinatnya. Nah, titik yang pertama ini, titik yang berapa tadi yang pertama? 0, negatif 1. Di mana letaknya? Nah, itu dia. Titik yang pertama 0, negatif 1. Titik yang kedua kita yang ini 1,0. Di mana letaknya? Nah, itu dia. Nih, 1,0. Jika disambung garis, menjadi itu dia. Kenapa garis ini diberikan tanda panah? Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwa ini sebenarnya masih bisa dilanjutkan ya. Sekarang kita cari dulu titik untuk yang persamaan yang kedua ya. Untuk yang persamaan kedua, persamaannya yaitu 3X kurang Y sama dengan 6. Jika kita masukkan nilai X-nya 0, maka Y-nya negatif 6, sehingga diperoleh titiknya 0, negatif 6. Jika Y-nya yang 0, maka diperoleh X-nya sama dengan 2. Maka titiknya jadi 2,0 gitu ya. Sekarang kita tentukan atau kita masukkan titik tersebut ke bidang koordinat kita. Titik yang pertama 0, negatif 6. Mana dia? Nah, itu dia titik 0, negatif 6. Lalu yang kedua titik 2,0. Itu dia. Titik 2,0. Jika disambung garis, itu dia. Untuk garis yang kedua yang ini ya. Nah, kamu bisa melihat bahwa perpotongannya ada di sini nih. Perpotongan garisnya. Titik berapakah itu? Coba kamu perhatikan baik-baik ya. Titik di sini adalah titik berapa? Nah, itu titiknya yaitu titik 21/2, 1/1/2, atau bisa juga dibaca 2,5, 1,5 ya. Itu adalah titik perpotongannya. Nah, jika kita periksa apakah benar titik potong yang 2,5, 1,5 ini merupakan jawabannya, kita periksa. Untuk persamaan yang pertama, X kurang Y sama dengan 1.
Jadi X-nya 2 setengah 1/2 dikurang Y-nya 1/2 sama dengan 1. 2 setengah kurang 1 setengah menghasilkan 1 ya. 1 sama dengan 1, berarti benar. Kita cek lagi untuk yang persamaan yang kedua. 3X kurang Y sama dengan 6. 3 dikali 2 setengah dikurang 1 setengah atau 1/1/2 sama dengan 6. Nah, 3 kali 2 setengah ini berapa? Siswa-siswi Ibu? 7 setengah ya. 7/1/2 dikurang 1/1/2 sama dengan 6. 7/1/2 atau 7 setengah dikurang 1 setengah itu menghasilkan 6 sama dengan 6. Berarti benar ya. Berarti terbukti benar bahwa titik potong dari dua persamaan ini adalah yang ini. Ya. Paham ya? Mudah-mudahan paham semua. Jika kalian mengalami kendala, silahkan bertanya kepada guru mata pelajarannya masing-masing di grup WA maupun di classroom-nya masing-masing. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih Ibu ucapkan atas perhatiannya. Salam manis dari seluruh guru matematika sekota Dumai. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti pelajaran walaupun dalam keadaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang kita laksanakan sekarang ini. Dan tetap jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.